Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang pembangkit listrik tenaga gelombang laut, di mana pada kelompok 6 itu sendiri terdiri dari Serina Oktaviani, saya sendiri Adlan Ferliansyah, Dewangga Putra Pradana, Evan Riansa, Kurnia Aditya Syaputra, Beni Martah, dan Fahmi Safriansa. Pokok bahasan, apa itu pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL? Jenis-jenis PLTGL diantaranya prinsip kerja PLTGL, komponen utama PLTGL, potensi daya yang dihasilkan, kelebihan dan kekurangan PLTGL, dan kesimpulan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Serina Oktaviani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian PLTGL. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau disingkat dengan PLTGL merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi dari gelombang laut untuk menggerakkan generator. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut ini merupakan energi yang terbarui. Jenis-jenis PLTGL. PLTGL mempunyai 3 jenis. Yang pertama adalah PLTGL OEC atau Oscillating Water Column. Merupakan salah satu sistem dan peralatan yang dapat mengubah energi gelombang laut menjadi energi listrik dengan menggunakan kolom osilasi. Gambarnya dapat dilihat pada sebelah ini. Yang kedua adalah PLTGL pelampung buoy. Prinsip kerja alat ini akan membangkitkan listrik dari hasil gerakan vertikal dan rotasional pelampung dan dapat ditambatkan pada sebuah rakit yang mengambang atau alat yang tertambat di dasar laut. Yang ketiga adalah wave surge atau focusing devices. Peralatan ini biasa juga disebut sebagai tapered channel atau kanal meruncing, dipasang pada sebuah struktur kanal yang dibangun di pantai untuk mengkonsentrasikan gelombang, membawanya ke dalam kolam penampung yang ditinggikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dewangga. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu prinsip kerja PLTGL, energi gelombang laut turbin, beban atau konsumen. Yang pertama dari mesin konversi energi, dilanjutkan dengan gelombang laut, dilanjutkan oleh turbin, generator, dan beban atau konsumen. Komponen utama PLTGL. Yang pertama, piston hidrolik. Piston hidrolik adalah bagian yang berfungsi menjaga keseimbangan generator agar kedudukannya tidak berpengaruh oleh laju ombak yang bergerak. Yang kedua, turbin. Turbin adalah bagian konverter yang merubah energi mekanik ombak menjadi energi mekanik gerak yang mana menggerakkan generator ataupun turbin impuls. Yang ketiga, generator. Generator adalah mesin listrik yang prinsip kerjanya berdasarkan prinsip elektromagnetik yang merubah energi mekanik menjadi listrik. Adapun generator yang digunakan adalah generator 3 fasa dengan frekuensi 50-60 Hz dengan kapasitas yang dihasilkan adalah 2,25 megawatt. Yang keempat, submarine tower. Submarine tower adalah menara pemantau yang mana di dalamnya terdapat jaringan interkoneksi dari generator menuju gardu induk atau kendali. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Evan Riansyah. Baik, lanjut. Gardu induk atau kendali. Gardu induk adalah tempat kendali di mana energi yang didapatkan ditransformasikan ke grid connection atau saluran transmisi. Di dalam gardu induk terdapat kapasitor, autotransformator, trafo step up, trafo step down. Grid connecting.
Suatu proses pentransmisian energi dari gardu induk ke saluran distribusi yang mana selanjutnya akan disalurkan kepada konsumen secara umum. Sistem kerja pembangkit listrik tenaga gelombang laut sangat sederhana. Sebuah tabung beton dipasang pada ketinggian tertentu di pantai dan ujungnya dipasang di bawah permukaan air laut. Ketika ada ombak yang datang ke pantai, air dalam tabung beton tersebut mendorong udara ke bagian tabung yang terletak di darat. Gerakan yang sebaliknya terjadi saat ombak surut. Gerakan udara yang berbolak-balik inilah yang dimanfaatkan untuk memutar turbin yang dihubungkan dengan sebuah pembangkit listrik. Terdapat alat khusus yang dipasang pada turbin sehingga turbin berputar hanya pada satu arah walaupun arus udara. Lanjut ke Saudara Beni. Oke. Next. Oke, saya akan melanjutkan lagi. Kelebihan dan kekurangan pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Di kelebihannya yang pertama ada go green, yang kedua konversi mudah, dan yang ketiga perancangan PLTG mudah. Yang keempat renewable energy. Nah, di sini ada kekurangannya juga. Yang pertama diperlukan tenaga yang ahli. Kedua, biaya perawatannya dan pemeliharaan cenderung lebih mahal. Yang ketiga yaitu kendala teknis. Yang keempat, biaya instalasi lebih mahal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fahmi Sapriansa. Oke, saya akan melanjutkan yaitu potensi daya yang dihasilkan. Berikut contoh tabel energi kinetik, joule, dan daya yang dihasilkan oleh energi gelombang laut setiap bulan pada satu tahunnya dengan PLTGL OEC. Dan untuk energi kinetik pada bulan pertama yaitu tinggi gelombang minimal 0,0212 dan untuk tinggi gelombang maksimalnya 1,1925. Dan energi kinetik yang dihasilkan yaitu 46,295 dan maksimalnya 8239,491,084. Dan untuk bulan seterusnya bisa kita lihatkan pada tabel energi kinetik. Dan untuk joule-nya yaitu pada bulan pertama tinggi gelombang minimal yaitu 0,0212 dan untuk tinggi gelombang maksimalnya 1,192. Dan total energi yang didapatkan yaitu untuk minimalnya 92,5897 dan maksimal yaitu 16,478. Dan untuk bulan seterusnya bisa kita dilihat pada tabel. Dan untuk daya yang dihasilkan yaitu untuk bulan pertama untuk tinggi gelombang minimal yaitu 0,0212 dan maksimalnya 1,1925. Dan daya listriknya yaitu untuk minimal 175,89 dan untuk maksimalnya yaitu 4174,007,6410. Dan untuk bulan seterusnya bisa dilihatkan pada tabel.
Presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Kurnia. Baiklah, yaitu yang didapat disimpulkan. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan khatulistiwa yang dikelilingi oleh sejumlah lautan dengan potensi sumber daya energi kelautan cukup besar, termasuk diantaranya energi gelombang. Ada 3 alat untuk membangkitkan listrik dengan tenaga ombak, diantaranya yang pertama itu pelampung buoy, yang kedua kolam air atau oscillating water column, and wave source and focusing device. Yang ketiga yaitu keuntungan menggunakan pembangkit listrik tenaga ombak antara lain memiliki intensitas energi kinetik yang besar dibandingkan dengan energi terbarukan yang lain, dan tidak perlu perancangan struktur yang kekuatannya berlebihan. 4. Hambatan penerapan sistem pembangkit listrik tenaga ombak antara lain, tenaga ahli yang menghandle sistem ini sangat kurang. Kesulitan birokrasi, kesulitan untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan, kesulitan dana untuk menerapkan sistem pembangkit ini, serta kesulitan birokrasi menyelesaikan proyek ini dengan cepat. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai prinsip kerja PLTGL atau prinsip kerja dan komponennya, mari kita lihat video berikut di bawah ini. Indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah laut 3 kali lebih besar dari luas daratan. Laut yang luas tersebut menyimpan banyak potensi. Salah satunya adalah potensi sumber energi alternatif dengan pemanfaatan gelombang laut. Ini adalah gambaran atau komponen dasar tenaga ombak laut dengan pemanfaatan riak gelombang sebagai penggerak mula. Perlu diperhatikan bahwa seluruh komponen harus tahan terhadap korosi, karena air laut memiliki kandungan 3,5% garam yang dapat mempercepat terjadinya korosi. Cara kerja sistem pembangkit listrik tenaga ombak laut dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu pertama, tabung besi berisi. Cara kerja sistem pembangkit listrik tenaga ombak laut dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu pertama, tabung besi berisi udara yang digerakkan oleh gelombang laut untuk memompa hidrolik. Kedua, pompa hidrolik yang bekerja berdasarkan gaya tekanan yang memanfaatkan fluida cair untuk menghasilkan energi kinetik. Ketiga, turbin yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Pompa hidrolik menghasilkan sebuah tekanan di mana terjadi perubahan atau pemindahan daya lebih besar dari jenis awal. Fluida pengantar ini dinaikkan tekanannya oleh pembangkit tekanan atau gelombang air laut yang kemudian diteruskan atau disalurkan melalui pipa saluran dan dapat memutar turbin. Energi kinetik tersebut berubah menjadi energi listrik dan selanjutnya listrik tersebut disimpan sebelum dialirkan ke rumah-rumah atau tempat-tempat yang membutuhkan aliran listrik. Nah, mungkin itu saja video singkat mengenai prinsip kerja dan komponen-komponen yang ada pada pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Mungkin untuk lebih jelasnya mungkin bisa untuk mengadakan tugas akhir bagi mahasiswa yang berminat untuk menggunakan tugas akhir ini, dan mungkin pemerintah juga bisa melakukan energi terbarukan untuk pembangkit listrik tenaga laut khususnya di Provinsi Bengkulu, karena Provinsi Bengkulu terletak di baratnya Pulau Sumatera, yaitu banyaknya ombak-ombak besar. Terima kasih, dan saya sambung kepada Adlan Ferdiansyah. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait presentasi dan pembahasan tentang pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Saya mewakili rekan-rekan dari kelompok 6, memohon maaf apabila terjadi kesalahan dan baik dari perkataan dan lain sebagainya.
Kami akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.